kakiku. Hei, ayo main kartu. Giliranku dulu ya. Biar aku yang mengocok kartunya ya. Ayo cepat, bagikan saja. Baik, silakan mulai. Wah, kartuku bagus. Ayo cepat. Ayo cepat. Sekarang giliranmu. Wah, aku pemenangnya. Ah? Aku haus. Tolong ambilkan minum. Baik, aku ambilkan. Matahari di langit, tumbuhan di bumi. Tubuhku terlahir dari air, jiwaku terlahir dari langit. Ku bermandikan kedua tangan dan kakiku dengan cahaya matahari dan cahaya bulan. Ku basahi tubuhku dengan karunia dedaunan hijau. Ku serahkan tubuhku pada angin yang berhembus daratan ini. Ku ucapkan terima kasih pada leluhur atas keajaiban yang ada di saat ini. Semoga jiwaku selalu teguh setiap saat, saling berbagi kegembiraan, kesedihan dengan teman. Semoga suku Kuruta tetap abadi dan terpuji. Lalu bersama dengan bola mata merah dan jiwa ini menjadi satu dengan darah Kuruta bersama dengan seluruh dosa yang kulakukan. Biarkanlah permohonanku ini terukir dalam keabadian. Apakah Ubu? Dia benar-benar sudah terbunuh. Bisa jadi. Bukankah kita datang ke sini untuk memastikan hal itu? Ubu bukanlah sekedar orang bodoh berkekuatan besar. Aku juga tahu tentang itu. Biarpun musuhnya sulit untuk dihadapi, Ubu memiliki pengalaman dan otak untuk melawannya. Aku tahu itu. Halo, Ini aku yang mencari informasi di situs itu. lama sekali. Di mana kau sekarang? Dekat sekali. Aku bisa melihat kalian dengan jelas. Pasangan yang ada di meja sebelahmu sepertinya tidak salah lagi. Imbalan yang kujanjikan sudah ditransfer. Wah, sudah masuk. Tidak salah lagi. Ayo kita pergi, cepat. Tapi Ubo tidak akan kembali juga. Apakah selama ini dia pernah terlambat datang pada waktu pertemuan? Tak pernah. Tapi dia sudah kubilang, sebelum berhasil membuat perhitungan dengan pemakai rantai itu, dia takkan kembali. Makanya aku tadi kan cuma bilang bisa jadi. Aku tidak bilang dia sudah pasti terbunuh. Firasat apa? Ya, firasat. Cuy, firasatmu biasanya selalu tepat. Akan ku cari dan ku habisi dia. Nah, permasalahannya adalah sekarang, bagaimana caranya kita menangkap mereka berdua? Itu mustahil. Hmm? Mereka bukanlah lawan yang bisa kita tandingi. Apa? Kenapa sekarang tiba-tiba kau bicara begitu? Jangan berisik, nanti ketahuan. Gon, katakan sesuatu padanya. Menurutku mereka juga berbahaya. Apa? Aku kira bisa melakukannya, tapi setelah melihat orangnya, ternyata dugaanku salah. Aku tahu, mulanya aku mengira pasti ada cara karena sudah 3 tahun berlalu sejak ayahku menceritakan hal itu. Memangnya sehebat itu ya? Coba dimisalkan ada 2 orang Hyosoka yang duduk di situ. Apa kau mengerti? Aku jadi merinding. Ternyata mereka memang bukan lawan kita. Lalu, kau pikir kenapa laba-laba seperti mereka sampai berkeliaran di tempat seperti ini? Bagaimana kau ini? Mereka sedang berkencan. Benarkah? Tidak. Biarpun terlihat seperti sedang bersantai-santai, tapi sebenarnya mereka menyadari keberadaan pasangan yang ada di belakangnya tadi. Dengan diam-diam mereka mengamati keadaan sekitar dan gerakan orang-orang di sekelilingnya. Kalau terlalu mendekat, mereka pasti juga akan menyadari keberadaan kita.
Karena itu jangan terlalu lama memandangi mereka. Tadinya aku mengira mereka akan sangat hati-hati karena sedang diburu oleh mafia. Tadi sangka mereka malah datang ke tempat umum seperti ini. Ini perangkap. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang diburu. Untuk sesaat aku jadi lupa kalau mereka adalah laba-laba. Mereka menunggu untuk ditemukan, menunggu mangsa mereka terjebak di dalam jaringnya. Kita sedang diamati. Aku juga sudah menyadarinya. Aku juga tidak tahu, tapi yang jelas kita lagi diawasi. Apa si bocah rantai itu? Entahlah, kita lakukan saja sesuka kita, sesuai dengan perintah pimpinan. Tapi aku merasa sepertinya pimpinan menginginkan kemampuan bocah itu. Menji, pimpinan hanya mengatakan agar secara berpasangan kita mencari bocah rantai itu. Kalau tidak, kita semua bisa mati. Mati atau hidup, tidak jadi masalah kan? Benar, aku tak keberatan kalau kau menjalankan perintah itu. Tapi jangan memaksaku. Aku hanya sekedar bicara saja. Justru aku sendiri yang dengan seenaknya memaksakan kehendakmu. Suasananya berubah. Rasanya sungguh menyesakan dan terasa begitu kuat. Jangan-jangan ketahuan. Tenang saja, kita belum ketahuan. Bagaimana kau bisa tahu? Apalagi berbeda dengan kalian. Aku ini kan tidak bisa apa-apa. Kalau sekarang tiba-tiba melakukan hal seperti itu di sini, nanti malah terlihat tidak wajar. Lagi pula mereka tidak melacak dengan cara itu. Mereka berusaha mencari keganjilan dengan cara mengamati ekspresi dan gelagat orang-orang yang ada di sekitar sini. Karena itu wajah kalian berdua sekarang justru bisa bikin gawat. Bersikaplah dengan lebih santai dan alami ya. Santai. Apa katamu? Alami? Maaf ya, aku yang salah. Mari kita tentukan. Di sini mau membawanya hidup-hidup atau dalam keadaan mati. Baiklah. Depan. Belakang. Kalian telah menjaga putriku dengan baik di tengah kekacauan yang tak terduga seperti ini. Terima kasih banyak. Lalu untuk selanjutnya, untuk memutuskan aku memulangkan putriku ke rumah. Kau tidak keberatan kan, Neon? Habis, mau bagaimana lagi? Kalau pelelangannya dibatalkan, ada di sini pun tidak ada gunanya. Padahal aku ingin ikut lelang. Tahun depan ada pelelangan lagi. Jangan putus asa. Lagi pula, pasti Papa akan merebut benda yang kau inginkan itu dari perampok. Benarkah? Memangnya Papa pernah mengingkari janji dengan Neon? Padahal menepati janjinya yang lebih jarang. Papa tak bisa menyangka. Nama kalian Senritsu dan Baso ya. Harap segera kalian bawa putriku dan pelayannya ke kediaman. Memang tak bisa dibilang kalau kalian dalam keadaan aman sepenuhnya. Karena kalian sudah pernah bertatap muka dengan pria besar itu saat dia tertangkap. Tapi keadaan kalian masih lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Untuk berjaga-jaga sebaiknya kalian menyamar. Asalkan tidak mencurigakan. Ya, sedihnya. Nah, sekarang kita memasuki pokok permasalahan. Tampaknya pelelangan akan diadakan lagi sesuai dengan rencana. Jam dan tempatnya juga sama. Itu karena komunitas pasti tak ingin diremehkan biar siapapun lawannya. 10 Godfather juga berkata pasti akan merebut kembali benda yang telah dicurinya. Tunggu dulu. Bukankah benda pelelangan tidak dicuri? Karena satu orang Inju telah mendahului sebelum Ryodan memulai perampokan. Seluruh Inju telah dimusnahkan. Tampaknya 9 mayat diantaranya telah ditemukan. Yang tidak ditemukan hanyalah pria bernama Fukuro yang menjadi penanggung jawab dalam pengangkutan benda-benda pelelangan. Kemudian dia dan benda pelelangan telah dibawa ke Ryodan. 10 Godfather juga mengetahui betapa mengerikan kekuatan Nen. Apabila ada satu anggota Ryodan yang memiliki kemampuan untuk membuat orang mengaku, maka dia tidak perlu lagi diinterogasi, mengerti? Mereka menganggap benda pelelangan telah diserahkan pada Ryodan. Dengan pemusnah Inju, 10 Godfather telah meminta bantuan profesional untuk menghabisi Ryodan. Profesional.
Bagi kami para mafia, membunuh hanyalah salah satu cara mengintimidasi dan bukan spesialisasi kami. Bila lawannya seperti Ryodan, menyerahkan pada ahlinya akan jauh lebih cepat. 10 Godfather telah membentuk sebuah tim yang terdiri dari para pembunuh kelas 1. Dengan begini mereka akan menghancurkan Ryodan tanpa perlu berbuat apa-apa. Tapi ini pun merupakan salah satu kesempatan untuk menjual nama pada komunitas. Kita tak bisa membiarkan para pembunuh itu saja mendapatkan pujian. Karena itu Kurapika, aku minta kau bergabung dengan tim para pembunuh itu. Yang sanggup mengimbangi mereka hanya kau seorang. Kau bersedia? Mereka bergerak, bagaimana? Akan kuulang ya. Mereka bukanlah lawan yang bisa kita kalahkan. Kita akan mencari jalan. Lagi pula kita harus melakukannya. Kita cuma bisa terus maju ke depan. Baiklah. Sekarang dengar baik-baik ya kata-kataku. Yang akan menguntit adalah aku dan Gon. Karena mulai sekarang wajah kita tidak boleh sampai terlihat oleh mereka. Kita gunakan jetsu. Hebat sekali. Padahal mereka ada di sini. Tapi hawa keberadaannya semakin menghilang. Gon, kita buat 2 perjanjian. Kalau sampai wajah kita terlihat oleh mereka, penguntitan dihentikan dan kita segera menjauh dari tempat itu. Begitu juga kalau aku merasa penguntitan sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Mengerti? Aba-aba diberikan melalui HP. Karena itu kalau menelpon biasa baru diangkat setelah 2 kali deringan. Jangan lupa nyalakan nada getarnya. Seandainya mereka berpencar, kita ikuti yang perempuan. Rio, kau hubungi Jipel dan tangani masalah pelelangan. Apa boleh buat? Kali ini aku berperan di belakang layar saja. Kalian semua jangan memaksakan diri. Karena ini bermasalah dengan nyawa. Kau ini tidak punya pengalaman dalam penguntitan, kan? Aku punya. Saat ujian hunter aku menguntit Hiyosoka. Yang benar. Iya, sekitar 1 hari aku terus mengikutinya. Oh, kalian hebat juga. Hiyosoka juga memujiku. Dia bilang aku seperti binatang liar. Gon, kau ini memang anak alam. Anak alam. Aduh, kenapa aku dipukul, Killua? Tidak, cuma angin saja. Begini ya, yang penting kau harus hati-hati agar tidak sampai tertangkap pandangan lawan. Bagaimana? Mengerti tidak? Nah, ayo Gon. Aku percaya. Kalian kutunggu. Gon, Killua. Target baru saja meninggalkan alun-alun dan memasuki jalan kecil. Oke, aku mengerti. Tidak ketahuan kan? Tenang saja. Asalkan memakai jetsu, kita tidak akan bisa ditemukan dengan mudah. Tapi karena dari tadi mereka sudah menyadari kalau sedang dikuntit, kita tidak boleh lengah. Tidak akan. Dasar, santai sekali dia. Padahal kalau sampai ketahuan semuanya akan berakhir. Kami harus memperhatikan gerakan mereka sekecil apapun. Tidak ada waktu untuk bersantai. Tapi tenang saja, mereka belum menyadari keberadaan kami. Kalau itu terjadi, pasti akan terjadi sesuatu perubahan dalam gelagat mereka. Biar bagaimanapun hebatnya mereka, biar manusia seperti apapun, mereka pasti tidak akan bisa menyembunyikan perubahan ekspresi mereka. Tentu saja itu hanya terjadi dalam sepersekian detik. Pengamatan dan pengalaman tidak cukup untuk mendeteksi perubahan itu. Tapi aku telah diajari untuk menguntit sejak usia 3 tahun. Dengan pertaruhan nyawaku, aku tidak boleh sampai melepaskan perhatianku sedikit pun. Kita diikuti ya. Sepertinya. Tapi cuma itu yang bisa kukatakan. Orang yang hebat, jetsunya sempurna sehingga tak bisa dilacak. Pengguna Nen yang cukup hebat. Gawat, mereka makin memasuki daerah yang sepi. Mungkin sudah ketahuan kalau kami sedang mengikuti mereka. Kalau benar begitu, apakah ini jebakan? Tidak. Mereka pasti belum bisa mengetahui posisiku. Ataukah kami belum ketahuan dan mereka sedang menuju ke tempat persembunyiannya? Kalau itu benar penguntitan ini sukses besar. Yang mana ya? Jebakan ataukah ke tempat persembunyian? Kalau ini jebakan, aku harus segera kabur.
Tapi tidak ada keanehan dalam tingkah laku mereka. Dia tidak menanggapi pancingan kita. Mungkin bukan pemakai rantai. Kenapa? Yang mengikuti kita adalah beberapa orang. Sementara si pemakai rantai itu banyak bergerak seorang diri. Bagaimana kau tahu? Dia adalah salah satu anak buah dari keluarga Nordstrat. Meskipun begitu, tampaknya dia menghadapi Ubu sendiri. Aku bisa mengatakan itu karena pihak mafia sama sekali tidak bergerak. Seandainya hal ini ada sangkut pautnya dengan mafia, pasti saat ini mereka telah mengumumkan bahwa Ubu sedang dalam genggaman mereka. Itu sebagian balasan, karena kita telah mencoreng muka komisaris. Tetapi karena hal itu terjadi, mungkin itu artinya pemakai rantai itu mengalahkan Ubu seorang diri. Bahkan dia tidak melapor pada komisaris. Sepertinya kau terlalu banyak memakai kata mungkin. Cerewet. Rasanya orang yang bermaksud balas dendam hingga tak mau melibatkan mafia tidak mungkin akan bekerja sama dengan orang lain. Karena itu, pemakai rantai itu beraksi seorang diri dan dia bukanlah orang yang sedang menguntit. Sepertinya teorimu itu terlalu meragukan. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Bagaimana ya? Menurutku, orang yang sedang menguntit kita sekarang mempunyai hubungan dengan pemakai rantai. Lagi-lagi firasat. Ya, firasat. Yang benar saja. Aku tidak ingin dicela oleh orang yang hanya bisa mengandalkan firasat saja. Killua, bagaimana? Kalau tidak sedang mau bertemu dengan temannya, mungkin mereka sedang memancing kita. Memancing kita? Jangan-jangan penguntitan kita sudah terbongkar. Kemungkinan 50-50. Yang jelas, posisi kita belum ketahuan. Kalau benar ini adalah pancingan, berarti mereka tidak tahu kita ada di mana dan menunggu sampai kita menampakkan diri. Jadi bagaimana? Ada juga kemungkinan mereka akan bertemu teman yang lain. Gon, putus dulu teleponnya. Begitu kau merasakan ada keanehan pada wajah atau gerakan mereka, kaburlah secepatnya. Kalau aku membunyikan telepon satu deringan, kita segera pergi ya. Ini Nobunaga. Oh, ada apa? Aku ingin tahu bagaimana keadaan dia di sana sekarang. Sekarang kami sedang dikuntit. Tapi orangnya tidak muncul juga. Posisinya juga belum bisa diketahui. Sepertinya ini akan lama. Susah juga kalau begitu. Bagaimana kalau aku memberitahu informasi yang bagus? Informasi bagus? Apa maksudmu? Dengan mudah dia menghentikanku. Hai Frank, kenapa kau hari ini ada di sini? Bukannya kau sedang pergi bersama dengan pimpinan? Ini kan lantai 4. Untuk mengelabui lawan, kelabui dulu teman. Pimpinan telah memerintahkan kepada kami untuk mengikuti kalian. Lagi-lagi aku diperdaya oleh pimpinan. Karena itu, aku heran kenapa ada banyak sekali orang yang menggunakan Setsui tadi. Penguntitan bertingkat. Jadi sebenarnya si jenggot dan wanita itu tidak mengetahui keberadaan kami. Wah, gawat. Nah, anak kecil, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Sepertinya... Kita telah menangkap Ekor, si pemakai rantai.